Nah, di situ Allah sudah memberikan isyarat dari ribuan tahun lalu, ratusan tahun lalu, 1400 tahun yang lalu, bahwa qamar atau bulan ini dia tidak menghasilkan cahayanya sendiri, melainkan hanya memantulkan cahaya dari matahari. Kalau kita kembali ke dalam ayat ini, teman-teman, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada naron falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim. Saya hapus dulu. Alladzi istauqada naron falamma adaat. Tadi sempat kita bahas bahwa naron di sini ibaratnya adalah Islam atau Al-Qur'an, ya kan? Kemudian falamma adaat, ketika Islam atau Al-Qur'an, Islam aja deh, biar lebih global dulu. Ketika Islam dia adaat karena taknya ke nar ya. Ketika Islam menghasilkan cahaya, ya kan? Berarti kan cahayanya ini memang berasal dari Islamnya, bukan merupakan pantulan dari yang lain. Islam memang memberikan cahaya, gitu. Nah, apa kemudian yang terjadi? Adaat ma haulahu, berarti Islam akan menyinari ma haulahu, menyinari kehidupan kita di dunia ini, jalan kita selama hidup gitu. Dzahaballahu binurihim, Allah mencabut cahaya nur dari orang-orang tersebut. Maksudnya gimana? Yang dihilangkan oleh Allah itu bukan cahaya Islamnya. Yang dihilangkan oleh Allah adalah cahaya yang digunakan orang-orang tersebut untuk menyinari jalan mereka. Maksudnya gimana? Saya kasih contoh. Ini apa? Ini HP. HP punya flash nih, ada lampu nih. Berarti ini adalah dau'un, ya kan? Nah, ketika saya tempelin kayak gini, ini berarti di sini dari HP ini ke papan tulis ini berarti kan ada cahayanya tuh. Cahaya yang di sini nih, ini kan kelihatan bercahaya bagian sini. Ini adalah nurunnya. Oke. Berarti bisa dibilang bahwa dari sini, dari dau ke sini, dari daunya ke sininya, jadi ruang kosong ini itu juga termasuk nurnya. Oke. Nah, apa yang dimaksud oleh dzahaballahu binurihim itu ibarat kayak gini, teman-teman. Harusnya kalau saya naruh di sini, misalkan ini gelap ya, saya bisa ngelihat ke depan, gitu. Tapi Allah menghilangkan nur tersebut dengan cara ditutupi kayak gini. Apakah ini masih bercahaya? Masih. Tapi apakah orang yang pakai ini bisa melihat ke depannya? Ya nggak bisa, karena sudah ketutupan. Itu yang dilakukan Allah. Islam akan terus bercahaya. Islam sejatinya pasti memberikan penerangan. Tapi bagi orang-orang munafik, penerangan tersebut ditutupi oleh Allah. Jadi yang harusnya bisa mereka manfaatkan, jadinya hilang, nggak bisa mereka manfaatkan, gitu. Nah, kalau mau kita tarik lebih jauh ke sebelum-sebelumnya, ini menegaskan kembali kepada ayat kedua dari surat Al-Baqarah ini sendiri. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih hudan lil muttaqin. Al-Qur'an, dzalikal kitabul la raiba fih. Al-Qur'an itu mau itu dulu, mau itu sekarang, mau itu yang megang orang yang baca orang muslim, mau itu yang megang bukan orang muslim, orang munafik gitu. Nah, dia akan selalu menjadi hudan gitu. Al-Qur'an akan selalu menjadi petunjuk. Tapi orang yang bisa ngambil petunjuknya hanyalah al-muttaqin. Gimana dengan yang bukan orang-orang yang bertakwa? Ya ibaratnya seperti ini, dia megang cahaya tapi mereka nutupin cahayanya. Mau jalan-jalan di hutan gitu, pergi ke gunung malam-malam, bukannya nyenterin kayak gini, ditutupin kayak gini. Ya nggak lihat. Gitulah. Jadi perumpamannya kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Falamma adaat ma haulahu, ketika Allah sudah memberikan cahaya kepada ketika Al-Qur'an, Islam sudah menerangi sekitarnya, Allah mencabutnya dengan perilaku mereka sendiri. Gimana caranya? Mereka sendiri yang nutupin cahaya tersebut, sehingga mereka sendiri yang membuat jalan mereka buta, gitu.
wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Menarik dari sini. Gitu. Gitu ya, Man. Menarik. Ada apa lagi, Man? Kalau ini Iya. saya pernah dengar juga, kayaknya di tafsir ini juga ada kata Al-Qur'anu huwan nurul ladzi. Al-Qur'an di sini adalah nur. Di tafsirnya atau di ininya? Di tafsirnya. Di tafsirnya. Berarti kemungkinan di sini tidak. Jadi gini, Man. Meskipun saya tadi menjelaskan bahwa dia itu adalah cahaya yang dihasilkan sendiri, kemudian nur adalah hasil dari pancaran tadi. Makna tersebut akan keluar jika hal tersebut disandingkan. Jadi ada perbandingannya. Kenapa sih kok harus dua-duanya disandingkan? Kenapa sih kok harus pakai diksi yang berbeda? Pasti ada dua makna yang ada dua makna yang berbeda, detail yang berbeda itu untuk setiap diksinya. Tapi ketika dia berdiri sendiri, biasanya sang penulis, termasuk di sini dalam konteks ini adalah Gus Awis Ahmad Taufiquddin Dimyati. Nah, beliau tidak membedakan, tidak menyorot bagian detail itunya, hanya menyorot bagian bahwa nur itu adalah cahaya, gitu. Paham ya? Paham ya? Jadi bukan berarti di sini Gus Awis luput terhadap fakta bahwa nur itu artinya dia tidak menghasilkan cahaya sendiri, tidak, tapi memang bukan itu bagian fokusnya. Fokusnya adalah nur itu ya cahaya, gitu. Nah, balik lagi dari di mana detail itu keluar? Detail itu keluar kalau dua diksi ini disandingkan. Berarti kan secara tidak langsung ada perbandingan langsung. Allah kita juga merenungi kenapa sih kok disandingkan dua-duanya ini dalam satu ayat yang sama, gitu. Ya pasti ada detail yang pengen Allah tunjukkan dong, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Atau mungkin teman-teman di rumah ada ada hasil pembacaan yang lain, bisa di-share. Ada lagi? Oke. Nah, kita lanjutkan di di bagian terakhir ayat. Wa tarakahum fi dzulumatin. Yang menarik juga teman-teman. Di sini dalam ayat ini menggunakan kata dzulumat. Yang kita tahu kata dzulumat merupakan bentuk jamak, ya kan? Mufradnya apa? Mufradnya apa? Ayo saya ngasih kuis nih. Mufradnya ya, alif lam. Alif ta-nya tinggal dihilangin berarti zulmun. Tuh, zulmun artinya kegelapan. Nah, zulmun kegelapan, zulmun. Kemudian jamaknya adalah zulumat. Nah, zulumat ini yang artinya adalah banyak kegelapan. Ulama banyak menafsirkan bahwa zulumat di sini, kegelapan di sini adalah kegelapan yang berlapis. Tidak hanya satu kegelapan saja, tapi kegelapan yang berlapis. Maksudnya kegelapan berlapis gimana? Kegelapan berlapis itu ya udah salah tambah salah gitu. Udah gelap tambah gelap. Biasanya kalau analoginya ulama atau ustadz guru-guru kita sebelumnya menganalogikan kenapa menggunakan zulumat, ya karena kondisinya waktu itu sedang malam, kan mereka malam gelap nih, makanya mereka perlu api gitu. Nah tapi ternyata apinya itu padam. Jadi sudah malam, kemudian udah gitu mendung gitu katakan, gitu. Nggak ada bulan. Biasanya kan kalau bulan purnama itu kan meskipun malam masih agak terang gitu. Nah ini udah nggak malam, nggak ada bulan, mendung. Udah mendung kalau zaman kita sekarang ya berarti mati lampu lagi gitu. Udah gitu mati lampu, dalam rumah ditutupin semua gitu. Ya nggak kelihatan apa-apa. Udah gitu masuk dalam selimutnya nggak kelihatan lagi gitu. Nah itu zulumat. Ulama itu menyebutkan, beberapa ulama menyebutkan bahwa zulumat maksudnya seperti itu, kegelapan di bawah kegelapan. Jadi maksudnya gimana? Tarakahum fi zulumat, ya setelah mereka tersesat, mereka nggak mendapatkan hidayah, perilaku mereka nambah menjauhkan mereka lagi dari hidayah tersebut, gitu. Dengan cara gimana? Dengan cara menghinakan Islam itu sendiri. Harusnya seandainya mereka tidak dapat hidayah, kemudian mereka tidak menghinakan doang gitu misalkan, mereka masih ada potensi untuk mendapatkan hidayah dengan siapa tahu satu hari dia ketemu dengan seseorang, dengan ulama, dengan sahabat gitu misalkan, orang munafik ketemu dengan sahabat atau bahkan dengan nabi yang ternyata di kesempatan itu
Ada satu momen yang buat dia terbuka untuk masuk Islam. Nah, yang awalnya dia netral, dia bisa masuk Islam, mendapatkan hidayah. Tapi karena dia fi dzulumat, karena dia udah nggak dapat hidayah, habis itu mengolok-olok juga, jadi dia mau dapat momen tersebut juga makin jauh, gitu. Jadi tarokahum fi dzulumatin itu bisa makna satu makna bisa seperti itu. Nah, makna lainnya bisa ada juga yang lain. Bagaimana makna yang lain? Makna yang lain ditunjukkan oleh ayat setelah ini. Apa itu ayat setelah ini? Silakan dilanjutkan, Zaki. Ta'ala summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Artinya mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali ke jalan yang benar. Quran surah Al-Baqarah ayat 18. Oke, dibaca dulu. Wal ma'na hum ayil munafiquna kasummi al-bukmi al-umyi. Maksudnya adalah mereka yaitu orang-orang munafik seperti orang yang tuli, bisu, buta. Fi adamil istifadati min hadhil hawasi. Dalam hal yang tidak memberi manfaat dari panca indera ini, yang tidak bisa memanfaatkan, yang tidak bisa memanfaatkan panca indera ini. Wahum la yasma'una khairan, dan mereka tidak mendengar kebaikan. Wala yatakallamuna bima yanfa'uhum, dan mereka tidak berbicara dengan apa yang bermanfaat bagi mereka. Wala yubsirunal huda, dan mereka tidak melihat petunjuk. Fala tanfa'uhum asma'uhum wa absaruhum wa afidatuhum min syai'in. Maka pendengaran mereka, penglihatan mereka serta hati mereka tidak memberi manfaat sedikit pun. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, walaqad makkannakum fima immakkannakum fihi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidah fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'in id kanu yajhaduna bi ayatillahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Yang artinya, dan sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepadamu, dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan ancaman azab yang dahulu mereka perolok-olokkan telah datang mengepung mereka. Quran surah Al-Ahqaf ayat 26. Fahum la yarji'una 'anid dalalati ba'da an ishtarawha. Maka mereka tidak kembali dari kesesatan setelah mereka membelinya. Oke. Nah, kembali lagi, dzulumat di sini bisa juga diartikan atau menjadi, kalau bahasa kitanya sekarang bukan premier, trailer. Trailer dari ayat setelahnya. Maksudnya gimana? Kegelapannya itu tidak hanya menghalangi pandangan mereka, tapi juga pendengaran mereka seakan-akan gara-gara gelap nih mereka juga nggak bisa mendengar, begitu juga nggak bisa bicara. Nah, ayat ini teman-teman juga erat kaitannya dengan ayat sebelumnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Di ayat sebelumnya saya ibaratkan bahwa cahayanya kan kayak gini nih. Harusnya kan mereka bisa memanfaatkan cahaya ini untuk bisa menerangi jalan mereka sebagai hidayah gitu. Nah, begitu juga indera mereka. Indera mereka memang tidak dicabut fungsinya oleh Allah. Orang-orang munafik masih bisa melihat, orang-orang munafik masih bisa mendengar, orang-orang munafik masih bisa berbicara. Tapi apa yang mereka lakukan sama halnya seperti ini. Mereka nggak bisa melihat kebenaran gara-gara pandangan mereka terlanjur tertutupi gitu. Di situ ada kebenaran tapi ditutupi sama kesombongan mereka, ya nggak lihat gitu. Mereka tahu mendengar, mereka bisa mendengar bahwa itu adalah benar gitu. Mendengar kalam Al-Quran, mendengar bacaan Al-Quran, ayat Al-Quran yang dibacakan, mereka tahu bahwa sebenarnya itu benar, tapi ditutupi pendengaran mereka sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa mendapatkan hidayah dari apa yang mereka dengar. Begitu juga perkataan mereka terlalu gengsi untuk menyatakan bahwa itu adalah kebenaran. Jadi balik lagi, Allah tidak mencabut indera mereka, tapi menghalangi dari apa yang seharusnya bermanfaat bagi mereka.
Apakah itu bisa? Ya sangat bisa sekali. Kita juga bisa kalau mau teman-teman mau tahu gambarannya, ya ibarat kita lagi pengajian gitu, lagi ikut pengajian, kemudian ustadznya lagi ceramah gitu. Nah, ustadznya lagi serius ceramah, lagi menyampaikan sesuatu yang yang serius tentang agama lah, apapun itu. Nah, kita di depan, di soft paling depan kayak gini, memang ngelihatin ustadznya, tapi di kepala kita muter Indonesia Raya, Indonesia tanah airku. Apakah ketika otak kita memutar Indonesia Raya kita mendengarkan ceramahnya? Kan enggak. Kita fokus sama Indonesia Raya di kepala kita gitu. Apakah mata kita yang sebenarnya melototin ustadznya itu melihat wajah ustadznya? Kan enggak. Bisa jadi kita lihat ada orang lagi hormat gitu. Kan gitu. Nah, itu yang gambaran gimana mereka gitu, imajinasi mereka, kesombongan mereka menutupi hal-hal tersebut gitu, yang seharusnya hidayah itu sebenarnya secara fisik mereka tangkap pakai telinga mereka, tapi value-nya, nilainya itu masih mending keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu, itu masih mending. Mental ini gitu. Yang harusnya bisa masuk ini langsung mental, gara-gara apa? Gara-gara kehalangan tadi gitu. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Makanya di bagian sebelumnya, Haidar naik dikit, di ayat sebelumnya Imam At-Tabari, ya kan? Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa meskipun mereka menampakkan iman yang membuat mereka bisa statusnya menjadi orang muslim, dalam artian mereka terlindungi hak-haknya, mereka aman, nggak perlu diperangi gitu kan, uang mereka aman, harta mereka aman, diri mereka aman, keluarga mereka aman, tapi itu semua tidak ada nilainya gitu. Dilanjutkan Dar di bagian akhir yang penjelasan sini, fakadzalika al-munafiqun lamma aminu igtarru bi kalimatil Islam. Begitulah kondisinya orang-orang munafik ketika mereka beriman, mereka merasa wah saya aman nih gara-gara saya sudah menyatakan diri iman, saya nggak bakal diganggu sama orang-orang muslim meskipun pada hakikatnya saya nggak beriman gitu. Itu menurut orang-orang munafik. Tapi ternyata itu semua adalah igtarru, mereka itu tertipu daya, mereka itu terperdaya, terlalaikan dengan ekspektasi mereka sendiri. Summa yasiruna ba'dal mauti ilal adabil alim. Padahal setelah meninggal, setelah mati, mereka akan mendapatkan hukuman sebagaimana orang-orang kafir yang tidak memeluk Islam, bahkan lebih dari itu. Disampaikan dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, bahwasanya orang-orang munafik posisinya nanti ada di level paling rendah di neraka nanti. Itu. Oke. Ada yang mau didiskusikan, Bang? Dar? Barok, aman? Lanjut. Jangan lanjut. Saya nanya dulu. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada, aman. Oke. Saya pengen ngomongin apa tadi ya? Lupa. Apa saya? Gimana? Saya pengen penjelasan ulang dari Ustaz. Ya. Di surah Nur itu juga ada ayat yang Surat Nur. Surah Nur. Gimana? Yaitu Allahu nurus samawati, ini udah masuk banget. Ya. Allahu nurus samawati wal ardi Ya. itu. Kamathalin Nuh. Ya. Situ Allah menggunakan Kata Nur, bukan dia, bukan atau do gitu. Ya. apakah Allah Gitu parah itu. Ya seperti yang tadi saya bahas, Man. Penjelasan do itu memiliki cahaya sendiri, Nur itu memantulkan, itu muncul detailnya kalau memang disandingkan. Di situ kan memang tidak ada sandingannya. Jadi ya intinya adalah cahayanya, fokusnya, bukan berasal dari mana cahaya itu. Gitu kan. Jadi yang saya tangkap seperti itu. Cuma mungkin kalau teman-teman juga termasuk yang di rumah atau Haidar, Barok, ente juga, saya juga bisa mencari detailnya mungkin lewat penjelasan ulama. Kali aja ulama ada yang membahas bagian kenapa menggunakan nur bukan do gitu. Kali aja ada ulama yang menjelaskan seperti itu.
Tapi selama ini yang saya tahu dan diajarkan oleh ke kami sendiri, yaitu tadi, kalau memang tidak disandingkan berarti tidak ada maksud untuk membandingkan. Jadi nur sama daw akan sama kalau dia berdiri sendiri, tapi kalau sudah ada pembandingnya maka pasti harus ada bedanya dong. Gitu. Seperti apa ya? Ya sesimpel ayat yang sering kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya berasal dari kata rohimah gitu. Kenapa ada ar-Rahman, kenapa ada rohim? Nah dari sini ulama mencoba pendekatan, pasti ada perbandingannya, pasti ada detail kecil dong yang pengen disampaikan oleh Al-Quran. Kenapa dua-duanya disandingkan gitu loh. Makanya ulama menjelaskan biasanya Ar-Rahman itu adalah rahmat yang umum untuk semua manusia, mau itu yang muslim, mau itu yang bukan gitu kan, mau yang kecil, mau yang besar, yang tua itu, mau itu yang laki-laki perempuan, semuanya sama-sama mendapatkan Rahman. Sedangkan Ar-Rahim itu khusus pada manusia saja gitu. Manusia saja, hanya orang muslim saja. Orang kafir nanti tidak akan mendapatkan sifat Ar-Rahim Allah di akhirat kelak. Nah, ketika nanti tidak disandingkan berada di ayat lainnya, Ar-Rahimnya sendiri atau Ar-Rahmannya sendiri, maka yang ingin Allah tekankan adalah sifat rahmatnya itu. Gitu. Jadi perbandingan tadi bukan menjadi fokus utama gitulah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di tafsir Ibnu Katsir juga saya dapat ini ditafsir sebagai ini, Allah itu yang ditafsirkan Nur itu. Allah Nur Samawati wal Ardh itu Allah sebagai yang memberikan petunjuk. Oke. Jadi bukan sebagai cahayanya tapi yang memberikan petunjuknya. Untuk penduduk bumi. Oke. Dan langit. Oke. Itu penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya gitu. Menarik. Terus ada lanjutannya lagi nggak, Man? Udah. Masih banyak sih, masih tapi banyak. Mungkin nanti dilanjutkan dulu. Mungkin di waktu lanjut. Insyaallah. Mantap. Syukran, Man. Syukran. Insyaallah Ustadz Harman ini tawadhu sekali beliau. Oke. Teman-teman ada yang didiskusikan? Jaki mau tanya? Belum ada, Ustaz. Nggak ada. Ya, kalau nggak ada kita cukupkan aja kalau gitu. Oke, silakan Dar. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum saya ingin menutup segmen kali ini, saya berterima kasih kepada Ustadz Faizan dan Ustadz Harman dan juga Ahmad Zaki Mubarok dalam membersamai podcast kali ini. Marilah kita tutup podcast kali ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.